Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisatu as-sidqu fala tashhab kadzaban fa innaka minhu ala gururin fa innahu mislu sarab yuqarribu minkal ba'id wa yub'idu minkal qarib wa la'allaka ta'tumu ijtima'a hadhil khisali fi sukanil madarisi wal majalisi fa alaika bi ahadi amrayni immal uzlah wal infirad fa fiha salamatuka wa imma an takuna mukhalatatuka ma'a syurakaika bi qadri khisalihim bi an ta'lama annal ikhwata salasatun akhun li akhiratika fala tara'i fihi ila din wa akhun li dunyaka fala tara'i fihi ila al-khuluq ila al-khuluqil hasan ila al-khuluqil hasana wa akhun li ta'nusa bihi fala tara'i fihi ila salamah min syarrihi wa fitnatihi wa khubisihi wan nasu salasatun ahaduhum misluhu mislan nida. Inilah wan nasu salasun. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nasu adapun menungso. Salah satu itu ada 3 macam. Ahaduhum atau salah satunya ikhnas iku mislu iku utawi padane ahad atau nas iku mislul ghidai padane panganan la yastaghni anhu yang tidak butuh anhu darinya dari akad wahum al ulama wal akharu adapun yang lainnya iku mislu padane akhar iku mislu dawa seperti obat yuktaju yang dibutuhkan opo ilahi dawa di waktin yang dalam suwiji waktu tuna waktin tutul yang waktu liyane wasalisu misluhu misluda'i yang ketiga itu gambarannya seperti penyakit la yahtaju ilaihi yang tidak dibutuhkan apa ilaihi maring dawa faqat tu babar pisan walakinnil abda akan tetapi manusia seorang hamba iku qad yubtala kadang-kadang dicoba sapa bihi kelawan da ai wa utawi saris iku alladzi wong la unsa kang ora ana penak bihi ing dalem saris ora nafalan ora ana manfaate. Fatajibu mongko wajib ing atas apa mudaratuhu asia-asian. Asi atau sesen ing salis. Ilal khalasi maring selamat minhu saking salis. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudaratun nasi utawi kasihan menungso iku sedekahun sedekah. Gawe asing darah. Ngene ceritane. Kan bape kekancan. Bape berteman atau pergaulan, persahabatan. Jadi dalam persahabatan itu berbagai macam karakter manusia kita hadapi, kita temukan. Lalu bagaimana dengan sikap berbuat dan bersikap dalam menghadapi
berbagai macam itu. Atau setidaknya kita perlukah menghindari atau justru menemani. Ini kan? Ini telu ngendikan kan Sayyidina Syekh Imam Ghazali juga ada 3. Kalau yang di atas kemarin bab kekancan itu, ono saudara atau kekancan teman untuk akhirat, teman yang karena akhirat. Nah yang begini gimana? Fala turai fihi ilatin. Maka kalau urusan teman bersama yang hubungannya dengan urusan akhirat, tidak ada yang perlu dijaga kecuali nilai-nilai agama. Nilai agama. Nah kalau ada teman yang sifatnya hanya duniawi aja, ketemu konco pas no gawian kerjaan, atau memang kita berteman dengannya karena urusan duniawi belaka, maka hendaknya kita menjaga dan memelihara terhadapnya sekitar khuluqul hasan atau husnul khuluq, pekerti yang bagus. Itu aja. Jadi ada yang urusan akhirat, ada yang teman karena dunia. Nah, ada yang ketiga ini teman yang tidak urusan dua-duanya. Akhun lita nusa qalbaka. Artinya berteman supaya diri kita selamat darinya, itu aja. Berkenaan dengan nilai akhirat nggak ada. Segi ekonomi, perkembangan ekonomi atau urusan-urusan duniawi juga nggak memerlukan dia. Tapi orang ini ya di sekeliling kita juga bersama kita. Nah kalau yang begini gimana? Fala turai fihi ila salamah min syarri. Maka bagimu caranya yang penting memelihara segala sesuatunya agar kita selamat dari kejahatannya, gitu aja. Dari kejahatannya, dari fitnahnya, dari keburukannya, itu aja. Tapi nilai akhirat mau ya kita hubungan dengannya sekitar agama, dibicarakan tentang agama. Terus dalam kegiatan apa saja selalu menjurus kepada nilai-nilai perkembangan agamanya masing-masing. Nah, urusan duniawi, urusan kerja, ya husnul khuluq yang dipelihara, pekerti yang bagus, atau hubungan yang baik, yang harmonis, gimana caranya. Jadi 3 itu. Itu kalau bicara tentang saudara atau berteman. Lainnya ini dari Abu Dar. Kalau tadi dari Imam Ghazali kan, pandangan Abu Dar, al-wahdatu khairun minal jalisi su' wal jalisu sholih khairun minal wahdah. Tadi yang terakhir kan, kalau kita menghadapi teman yang sama sekali tidak ada kebaikan dan urusan agama kita juga nggak butuh dia, dunia juga nggak butuh dia. Dan dalam menghadapi seperti ini gimana? Ya yang penting kita selamat dari kejahatannya, dari fitnahnya, dari keburukannya, itu titik. Wa khubzi artinya ya dari sikap buruknya dia. Yang penting aman dari situ. Nah, andaikan kita memang tidak bisa terhindar darinya, pemane tetap jenenge pemane tetangga kayak kanca, ya apa sih? Ya sementing Joko selamat dari kejahatannya. Soalnya begini, karena kita nggak bisa hidup sendiri. Dawi Abu Dar al-wahdatu khairun minal jalisi su'. Memang
kesendirian itu lebih baik daripada konco teman sing buruk, kancan karo wong sing Allah. Mending sendirian. Tapi wal jali susoleh khurun minal wakta. Kalau ada teman yang baik, maka tentu lebih baik bergaul daripada menyendiri. Inilah. Karena dengan berteman itu, kadang kalau kita secara jujur saja, kadang kita juga butuh teman yang mungkin tidak pati senang kita. Karena dari teman yang mungkin nggak pati senang itu justru kita mendapati aib-aib kita yang selama ini tidak ada yang membukanya. Bahkan kita sendiri kadang kabur, pandangan mata kita kabur terhadap aib sendiri. Nah, ada ini konco yang mungkin sedikit ada terengki, ada nggak baik. Itu justru ke aib-aib itu nampak darinya, diceritain oleh kita. Dan dari situ kita bisa belajar. Nah, kadang-kala begitu. Terus wanasu salah satu, ini juga versi lain ya. Sebagaimana didhawuhi Imam Ghazali, menungso itu juga ada tiga macam karakter manusia atau keberadaannya itu ada tiga macam. Siji, manusia yang diibaratkan makanan. Artinya makanan itu yang sifatilah. Semua orang tentu butuh makanan, minuman, itu kan butuh tuh. Artinya ada seseorang yang memang dibutuhkan, sedangkan dia nggak butuh kita yang butuh. Ini ada orang yang model begitu. Siapa mereka? Ulama, orang-orang alim. Kita butuh ilmu nih, meskipun beliau tidak butuh kita. Nah, ngene. Nah, sikape wong sing butuh ki ya apa sih mestine? Ngene lho. Iku siji. Nomor loro diibaratke seperti obat. Obat itu kan kadang-kala dibutuhkan saat-saat tertentu, kadang juga nggak dibutuhkan. Karena ada penyakit kan. Gitu. Nah, kita juga begitu menghadapi manusia itu kadang-kala kita butuh orang itu saat-saat tertentu, kadang juga nggak dibutuhkan. Dalam hal apa saja, urusan apa saja, kadang kita membutuhkan. Terus yang nomor telu, ini menduduki posisi koyok dene penyakit. Orang yang diposisikan gambarannya koyok penyakit, tidak dibutuhkan sama sekali, bahkan keberadaannya seringkali bikin masalah. Nah ini. Nah, dari sekian macam ini tentu kita dibutuhkan sikap hati. Ya, seperti tadi, kalau orang yang pada dasarnya tidak membutuhkan kita, tapi justru kita yang membutuhkannya, sehingga diumpamakan kayak panganan nggak mungkin butuh kita, justru kita yang butuh makanan, minuman. Nah, tentu kita bagaimana harus bersikap. Ya. Iku ulama gambarannya kayak mana? Agar wong mesti golek panganan. Karena nek wong gak butuh ulama iki padha karo ora butuh panganan. Khususnya makanan rohani, santapan rohani. Nah, iku gambarannya ngono. Wong sing nomor 3 ki mau, wong sing diibarate penyakit mau. Wa huwa alladzi la unsa fihi wa la naf'ah. Orang yang tidak membawa ketenangan, keberadaannya pokoknya surah orang nggo manfaat, orang nggo mandorot, padha wae lah. Eneke karo enggak eneke padha wae.
Nah, dalam menghadapi orang seperti ini gimana? Tajibu mudaratuhu ilal khalasi minhu. Sing penting kita bergaul dengan sikap yang lunak, yang biasa. Sing penting selamat teko dia dari kejahatannya. Betul kalau maulah. Dari keburukannya, dari buruknya karakternya. Itu. Dawai Kanjeng Nabi mudaratun nasi shadaqat. Gawe lembut, gawe kasih sayang, gawe apa ya? Bergurau ki berarti ya pokoknya ya, semua orang bergauli dengan baik. Nek wonge seneng guyon jak guyon. Tapi jangan melampaui batas. Nek wonge serius ya serius. Kadang ngadepi wong serius jak guyon, ku malah muring. Mana? Guyon biasa aja. Lunak yang penting. Karena dari Kanjeng Nabi mudaratun nas shadaqatun. Karena bersikap seperti itu termasuk sedekah. Rawahu Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi. Makanya jadi wong meskipun katakan kita ini pamane cukup ustaz kiai wis gak gelem kumpulan wong, bisa saja untuk menghindari hal-hal yang buruk. Tapi sisi lain juga kadang-kala perlu bergaul. Sekarang gini, siapa orang yang tidak butuh dengan yang lain, orang lain? Ya, kadang-kala orang yang selama ini kita pandang yang benar-benar gak manfaat apa-apa. Ya, ternyata kontribusi ini terhadap perkembangan Islam tinggi. Banyak. Wong-wong sing menurut pandangan kita lah ya. Mungkin gak ngerti apa-apa, jadi wong awam ya ibadah ya jarang-jarang, mungkin sifatnya tahunan. Kurang ketok enek ning masjid ki pas riyo ngono kae. Tapi ketika orang begini ini, ketika ada pengumuman, bagaimana ada yang meninggal dan sebagainya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, justru orang-orang yang begini ini yang semangat budal duluan, berangkat sing neng kuburan berangkat sendiri, nggak pakai tunggu-tunggu, ya tak? Sing bagian ngurusi segala sesuatunya ya dengan sendirinya mereka berangkat. Ya, ternyata juga nilai kontribusi terhadap Islam tinggi. Contoh mana? Di lingkungan itu banyak orang begitu. Tapi notabene memang sudah Muslim karena mayoritas masyarakat situ Muslim. Ya, sehingga tidak ada terpikir sedikit pun orang yang mau mendirikan tempat peribadatan lain. Karena memandang situ orang mayoritas Muslim. Meskipun Muslimnya yang mau. Ini kan? Artinya dengan adanya orang-orang awam seperti itu menyebabkan tidak terjadinya berdirinya rumah peribadatan yang lain. Itu kan juga termasuk memberi kontribusi. Makanya di sini disarankan meskipun kita menghadapi orang yang tidak ada bawa manfaat dalam segi agama ini kan, segi ekonomi duniawi juga enggak ada. Tetap kita dianjurkan untuk bersikap baik. Yang penting kita selamat dari fitnahnya, dari kebodohannya, dari keburukannya, dari sebagainya. Itu bukan kok berarti lalu kita hindari semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa fi musyahadatihi faidatun azimatun. Dan di dalam musyahadah itu
memandangi, mencermati kan. Itu terdapat faedah yang besar. In fikta laha wa wa antusyahida min khaba'isi akhwalihi wa af'alihi ma tastaqbihuhu fatajannabahu fasaitu min wa'din bi ghairihi fasaitu man wa'ada uida bi ghairihi. Nah makanya gini, di dalam mencermati, mengamati itu musyahadah namanya. Itu terdapat ya faedah yang besar. Jadi umpama awak dhewe iki pas nyocoki di posisi yang begitu, ya kita bisa melihat jeleknya perilakunya, buruknya ucapannya, bagaimana perilakunya yang terbilang jelek menurut pandangan umum juga nggak baik. Ya, setidak-tidaknya kita bisa menghindari, ya, bukannya meniru. Karena begini, fasaitu man wa'ida bi ghairihi. Orang yang bejo, orang yang beruntung itu orang yang bisa menerima pitutur lewat orang lain, atau orang yang mendapatkan mauidhah lantaran orang lain. Ya, karena ada bahasa wal mu'minu mir'atul mu'mini. Orang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Ya, jadi setiap pergaulan sama siapa saja, dia bisa mengambil hikmah di balik pergaulan itu. Bukan kok niru enggak. Tapi mengambil hikmah. Kalau menghadapi orang yang alim, tentu kita bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya ilmu yang ada. Kalau bergaul dengan orang yang memang secara duniawi kita butuhkan, ya kita bisa mengambil itu hikmah di balik itu. Bahkan sampai kalau kita menghadapi orang yang katakan jahat atau wong awam lah, bukan berarti wong awam yang jahat, ya. Maksudnya wong nggak ngerti apa-apa, tapi kita bisa mengambil manfaat dari itu. Jadi seperti tadi, kadang orang kalau jujur, ternyata orang itu kadang juga butuh orang yang membenci kita, orang yang tidak senang dengan kita, supaya mereka bisa membaca elek iki. Wong sing ra seneng iku sing diwaca kan elek. Makanya ini disebutnya fasaitu man wu'ida bi ghairihi. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa mendapat pitutur, mendapat pelajaran dari yang lain, dari orang lain. Karena setiap kali pergaulan, ya jangan hanya pergaulan kutuk tok. Kita harus mencari hikmah di balik itu. Pamane konconan wong ora ngerti agama. Tibake wong nek ora ngerti ngene iki ya, enggak peduli hukum, enggak peduli larangan. Terus saya naik dari situ kita bisa mengambil pelajaran. Wa qila lan ngendika akan Isa maring Sayyidina Nabi Isa alaihissalam, man attabaka faqala ma attabani ahadun walakin ra'aitu juhlal jahili ijtanaba yajtanib fajtanib tuhu. Jadi Sayyidina Nabi Isa pernah ditanya, siapa yang mengajarimu tata krama?
sopan santun, adabiyah dalam pergaulan. Nabi bisa jawab, tidak ada yang mengajar itu. Cuma ada seorang, hanya satu orang aja. Aku melihat kebodohan orang yang bodoh, sehingga aku bisa menghindarinya. Artinya ngono kan, nek kita menghadapi wong bodoh, ya kita bisa menghindari kebodohannya. Sudah. Walaqad sadaqalan ngerti teman-teman wis bener, jujur, bener teman ala nabiyina ing atase nabi kita wa alaihi salam. Walaqad sadaqa. Falau istama tana balamun ngedui sapa nasu menungso ma ing barang. Yakrohuna kang padha sengit sapa nas ing ma minal aqwa min ghairihim saking liyane nah lakamulat mongko yakti dadi sempurna apa adabuhum tata kramane nah tapi ya bisa disebut akwalnya tata kramane wastaghnau lan semugi sapa nas anil muaddina saking mu'addibina saking pira-pira wong kang gawe tata krama. Maksudnya ngene. Nek wong menungso iku gelem ngeduwi apa wae sing tidak disukai. Baik itu dalam segi ucapan, perilaku dari orang lain. Apa wae sing ora disenangi, dijauhi. Sesuatu yang datang dari orang lain yang sekiranya tidak disukai, baik segi akhwalnya, sikapnya, perilakunya, itu sikap, ucapannya, maka dia akan sempurna tata kramanya, adabiyahnya kepadanya. Lakamulat adabuhum. Berarti sempurna, bisa jadi sempurna tata krama. Artinya sempurna iki ya ngadepi wong sing kaya ngono iki dia sukses. Wastaghnu 'anil mu'addibina, maka dia tidak lagi butuh dengan orang-orang yang ahli. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wazifatu saniyatu tawi ketetapan, kebiasaan wazifah itu. Yang kedua iku mura'atu huquqis suhbati, ngreksa pira-pira hake pergaulan, berteman, persahabatan, menjaga, memelihara hak-hak persaudaraan. Famahma in aqadat, mongko terkadang in aqadat iku kebundelan, terikat, opo asyirkatu kekancan, wantadhomat lan dadi runtut, bainaka ing dalam antarane sira wa baina syariki kanan antarane kanca sira. Apa as-suhbatu persaudaraan. Famama ing kakotat niku terkadang kuat, akota itu terikat, kuat, jadi terikat. Apa sapa syirkatu kekancan wantadhomat lan dadi runtut. Bainaka wa baina syarikaka apa subhat. Maksudnya runtut itu lancar, ya gak enek masalah, gak enek popo. Ngono lho. Fa'alaika nek ngono ya apa? Fa'alaika mongko wajib ing atase sira apa hukukun pira-pira hak. Yujibuha kang wajibake apa? Ing hukuk apa aktus suhbati tali persahabatan, hubungan persahabatan.
fil qiyami lan iku tetep ing dalam jumenengi biha kelawan hukuk adabun ya utawi pira-pira tata cara tata krama. Nah, di dalam memenuhi hak satu sama lain, nah itu ada tata carane. Waqad qala lan teman-teman wis ngendikan sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misrul akhawaini utawi sepadane saudara loro. Wong loro yang bersaudara. Iku misrul yadaini sepodo karo tangan loro. Wasala yaksulu nyuceni atau ngetusi atau nyuceni lah sapa ikhtahuma salah sijine yatain al ukhra ing liyane nuthok iku dhewe Kanjeng Nabi ngono. Wong nek donge persaudaraan dua bersaudara artinya dua yang saling mengikat persahabatan iku ibaratnya seperti dua tangan kanan kiri. Jadi satu sama lain saling membasuh ketika mandi kangen apa. Tangan kanan kemudian kena kotoran. Maka tangan kiri dengan cekatan membasuhnya, mengambilkan air, mengambil dewi kan iso. Begitu kan sebaliknya kalau tangan kiri pas kecandol paku, tangan kanan dengan cekatan langsung mencarikan obat, terus yo nek pegel ya dipijeti, seperti itulah gambaran orang sedang bersahabatan. Wa dakhalalan wis manjing sapa Kanjeng Nabi ajmatan. Ini apa ajmatan ini? Fadkhul ajmatan bi fathil akhrufi salasa. Ajmatan itu. Aigidotan bi fathil ghain wa ya mujtami'ul syajar. Ajmit kadang mujtami'ul syajar ki poe wit. Mujtami'un nggon kumpule wit. Fa'ajtani minha sawakina ing pira-pira siwak. Ahaduhuma utai salah sijine sawakaini ing siwak loro iku muawijun bengkong sukunil ain dikisih muawijun sukun ain bengkong wafat khulwawi wafat khilwawi lan dewaca fathai wawu muwajun wa tasdid jim lan dewaca tasdid jim muwajun. Nah, aine disukun atau miwajun kah? Maknanya bengkong pokoknya. Muawijun maknanya bengkong. Wal akharu mustaqimun, yang satunya kenceng. Wa kana lan ana iku mau setane Kanjeng Nabi sapa ba'du ashabihi setengah pira-pira sahabat Kanjeng Nabi. Sing dimaksud setengah emang sapa bahwa Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Nah, ala ikhtilaf riwayati ing atase perbedaane pira-pira riwayat. Ini maksudnya. Nabi pas iku ana wit di sana iki wit enek siwake. Siwak loro. Ambil siwak di pangkal wit loro, sing siji bengkong, sing siji kenceng. Lurus karo bengkong.
Nah, saat itu Nabi ada di antara para sahabatnya. Di situ ada Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Kan? Terus fa'atahu, lalu Nabi memberikan tadi yang lurus, siwak yang lurus tadi. Wa amsakal nafsil al mu'wajjah. Lalu Nabi menahan satunya yang bengkong tadi untuk di beliau sendiri, untuk diri beliau. Faqala, lalu berkata lahu pada Nabi, mereka bertanya, ya Rasulullah, anta ahaqqu minni bil mustaqim. Ya Rasul, tentu jenengan yang lebih berhak memakai yang lurus ini, bukan kami. Terus faqala Rasulullah, Rasul bersabda, ma min sahibin yushabu sahiban walau sa'atan min naharin illa wa yas'al an suhbatihi hal aqama fiha haqqullah ta'ala au adu'ah. Ini sampaikan Nabi. Tidak ada seorang pun yang sedang berteman atau bergaul, bersahabatan, meskipun hanya 1 jam, ya, dari 1 hari itu, 1 jam bertemanan, kecuali besok di akhirat dia akan ditanyakan tentang persahabatan itu. Sudahkah dia memenuhi hak-hak persahabatannya di hadapan Allah, hak-hak Allah dalam persahabatan itu, atau justru dia yang menyia-nyiakan hak tersebut. Sampai Nabi memberi contoh, ya, Nabi mengambil dahan, katakan dahan dari pangkal pohon. Di sini disebut siwak, minha siwakaini, siwak, 2 siwak, kayu siwak. Ya, yang 1 bengkong, yang 1 lurus. Nabi memberikan itu kepada salah satu sahabatnya. Yang lurus diberikan, sedangkan yang bengkong untuk beliau sendiri, ditahan untuk beliau sendiri. Enggak ditahan, maksudnya enggak diberikan yang lain. Sahabat tadi yang diberi tadi bertanya, ya Rasul, anta ahaqqun minni bil mustaqim. Engkau tentu lebih berhak dari kami untuk yang lurus ini, ya Rasul. Nah, akhirnya Nabi jawab begitu tadi. Tidak ada seorang teman yang bertemanan dengan temannya yang lain, meskipun hanya 1 saat, 1 jam dari sehari, kecuali besok ditanya tentang persahabatannya, tentang hak-hak Allah dalam persahabatan. Artinya, sudahkah ia memenuhi hak tersebut atau justru menyia-nyiakan? Nah, itu adabiah yang penting sekali. Padahal hanya sekedar urusan, katakan itu siwak. Ya siwak nek monggo Kanjeng Nabi ya apa? Ya memang itu kan digambarnya kayu itu. Kayu. Apalagi dalam hal yang penting. Artinya kita dicontohi Kanjeng Nabi dengan mendahulukan yang lain. Memberi hak teman kita lebih dahulu daripada hak kita sendiri. Itu loh. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mastahtabba isnani qattu illa wa kana ahabbuhuma ila Allah taala arfa'uhuma bi sahibihi. Dari Kanjeng Nabi, tidak ada 2 orang yang sedang berteman, 2 orang yang sedang berteman, kecuali orang yang paling disukai Allah adalah orang yang paling welas di antara keduanya, yang paling punya nilai welas asih itu paling tinggi, itu yang paling disukai Allah.
Di antara dua itu pasti ada nilai kekurangan, kelebihan, tentu masih ada, tentu ada. Nah, itu yang dicintai Allah itu. Di antara duanya ini mana yang lebih punya sifat lemah lembut kepada sesamanya, kepada temannya. Kadang orang kan jangankan soal makanan, soal duniawi, soal pendapat tuh mau kalah, ngeyel. Apalagi urusan uang, urusan panganan, tambah nemen mau kalah. Buru-buru mendahulukan orang lain. Ini kan etika di dalam bergaulan. Wa adabus suhbatil, ini barusan kita kan. Wa adabus suhbati, adapun tata keramanya kita bergaul, iku al isaru, isar itu maksudnya mendahulukan orang lain, bil mali, dengan hartanya. Maksudnya urusan bondo dunia itu dia mendahulukan orang lain. Fa ilam yakun, jika tidak ada pemal apa hadza ikmal fabatul fadli, moko menyerahkan keutamaan minnal mali saking bondo dunya indal hajati nalikane butuh. Di antarane adabiah persahabatan, yaitu selalu mendahulukan sahabatnya dalam hal urusan harta benda, dunia maksudnya. Jika toh tidak ada itu, maka mendahulukan keutamaan harta benda. Maksudnya umpama kok gak ora iso mendahulukan bendino orang ngono ya. Setidaknya di saat-saat yang sangat hajat, sangat butuh, dia bisa berbuat. Itu. Biasanya iki ya ora tahu bersikap ngono lah. Pemainnya soal panganan nggak tahu mah. Tapi dia lihat ketika temannya ini kelihatannya benar-benar butuh, baru dia bisa mau berbuat itu. Nah itu minimal begitulah. Ojo kok sampai sudah tahu temannya ini sangat membutuhkan, tapi dia masih tetap mempertahankan keegoannya. Panggah gak gelem dhisikno. Itu sudah nggak ada adab dalam hal pergaulan. Terus wal i'anatu, ini dua. Ini tata caranya ya, tata cara adabiah dalam bersahabat. Wal i'anatu lan nulungi bin nafsi kelawan jiwanya. Nek donya gak duwe apa dibantu duit ora duwe duit ya apa? Ya jiwa, mungkin dengan tenaga, dengan memberi semangat, itu fil hajati, dalam memenuhi hajatnya. Ala sabilil mubadarati, dengan jalan aki-aki, cepat-cepat, maksudnya ojo dindindi, min ghairi ikhwajin, saking tanpa butuh, ilal timasi, maring memper timas iku cara ngono ya nyerupa wakit mansirilan nyimpen rahasia. Jadi gini, ala sabitin mubadaraki, ya aku mau mendahulukannya, khususnya pada saat dia hajat, minimal lah, umpama gak iso setiap momen gak pernah mendahulukan orang lain. Setidaknya ketika kita tahu bahwa sahabat kita ini benar-benar butuh, ya saat itulah setidaknya kita bisa berbuat. Ya wis, tak delok iki dhek lagi butuh, ya wis tak dhisikno dhek. Dengan cara cepat-cepat, artinya nggak usah banyak pikir soal ngono. Terus diantara mana? Wakit manusiri, merahasiakan rahasia. Lagi kitman kan nyimpen, menyimpan rahasianya.
rahasia sahabatnya disimpan, jangan sampai diceritakan orang. Itu juga termasuk adabiyah. Wasatrul uyubi, dan menutupi aib, kekurangan. Sudah tahu itu kekurangan temannya begitu, ya nggak usah diceritakan orang lain. Wasukuti, dan meneng ala tablighi ma yasu'hu, diam terhadap datangnya sesuatu yang jelek darinya. Min mudhimmatin nas, contohnya saking apa ya, mudhimmah iki nompo loro dari manusia, iyahu kepadanya, wa iblaghi ma lan nekake barang yasirruhu kang bungake apa mak ing dhek, min sana inna saking pangalembonane menungso, alaihi ngatasé sakib. Gampangane ini maksudnya, di antaranya nutupi aib, kekurangan teman selalu ditutupi. Kalau satu sama lain saling menutupi kan nggak ada apa-apa. Terus diam terhadap datangnya sesuatu yang membuatnya yang darinya yang menyakitkan, menjelekkan. Diam artinya gini, nek enek menungso bicara no elek ning dhek, jangan disampaikan. Ini maksudnya diam. Ojo kok malah mbok kandhane. Walah kimang wis diasani wong tek ngamek. Iku padha karo ngrasani nek misal. Nek perlu malah justru nek wong memuji dia, cepat-cepat sampai nih. Wa iblagu ma yusirruhu min sana'in nas alaih. Kalau ada orang membicarakan dia tentang kebaikan, ya sampai nih. Tapi ini ada orang yang membicarakan tentang kejelekannya, ojo sampai nih. Supaya suasana hati itu selalu damai dalam pergaulan. Kecuali ini hal yang membahayakan. Iki wer gawane parang. Lha kok nek hati-hati nek sampai nek kan yo. Lah kowe kok meneng ae mau ngene. Nah, membahayakan yo. Dikandani, kowe apa dibunuh karo kae. Sampai ini lah. Wa husnul isgha'i indal hadisi. Husnul isgha' itu artinya bagusnya memperhatikan. Isgha' itu nengkleng nih. Indal hadisi nalikane ngomong-ngomong. Jadi ini jak ngomong ki serius maksudnya yo ngadep lah. Maksudnya orang ngadep secara setidaknya itu memperhatikan, makanya bahasa isgha. Isgha itu memperhatikan. Ora kok ngadep nutok. Dijak ngomong ora kok mung nglamun dhewe. Wa tarkul mumarati fihi. Mumarah ki ya apa ya? Wa tarkul mumarati. Ai tarkul tajassusi wa su'ali. Mumarah bener. Apa anggap aja dikte gitu. Bahasa dikte tajassus iku mentes-mentes nih soal takon iku koyo serius setengah dikte padahal yang ngerti mungkin yo gak kena biasa nek takon aja kok koyo setengah dikte ora tenan piye wa ayyad'uhu bi akhabi asma'ihi, dan hendaknya memanggilnya dengan nama yang paling dia sukai, panggilan yang paling dia sukai. Wis panggilan umpama apik luwih akrabe piye ngene. Kadang ya nek terlalu resmi ya
nek rumangsa luwih tuwa ya ndelok adinda. Ya sing rumangsa luwih enom ya kakanda. Nah, ora ngono sebut jenenge yang penting luwih akrab mulai. Kadang nek terlalu format itu ya malah kaku. Sing penting intine iki urusan pergaulan itu, persahabatan itu normal, nilai-nilainya berjalan dengan baik, tidak terganggu. Ngono ki ning kitab ya dibahas supaya kita ini melakukan sesuatu itu ada ilmunya. Bi ayasna alai bima ya'rifu min mahasanihi. Contohnya kayak selalu memuji tentang kebaikannya, apa yang dia tahu. Kayak ora nek wong apik. Ning kene iki sing tak anggap saudaramu kowe. Wa yashkurahu ala sani'ihi, dan mensyukuri atas perbuatannya. Maksudnya apa perbuatannya itu penggawaian apa saja gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Mensyukuri fi haqqi, di dalam haknya dia. Wa ayyatubba anhu fi ghibatihi idza ta'arrada li 'irdihi kama yatubu an nafsihi wa ayyan nasuhahu bil lutfi wa ta'rid idh ihtaja ilaihi. Ini panjang ini. Baik, sini dulu. Kama yatubu ala nafsi. Wa ayyatubba, hendaknya menolak, menghindari. Fi ghibatihi, di dalam ora eneke dhewe. Idza ta'arada tu'ridu, ya nalikane den hadapkan li irdihi maring sifate dhek. Artinya nek kanca iku lagi gak enek ya aja dirasani. Meskipun pas kita lagi duduk-duduk ada yang menyinggung soal itu, soal sifatnya, sifat karakternya apa aja, hendaknya kita tolak itu, hindari itu. Pas dongi gak enek wonge, gak enek yo malah ora perlu toh. Idza tu'radu li irdihi kama yatubu an nafsihi. Ya, mungkin di sini dulu, masih panjang ini. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi wa khalqihi wa la ilaha illallah bihamdihi wa khalqihi. Allah bihamdihi wa khalqihi. Allah bihamdihi wa khalqihi. Subhanallah bihamdihi wa khalqihi. Allah bihamdihi wa khalqihi. Ya Rabbi bil Mustafa bani maqasidana wa bilana mamdaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bani maqasidana bilana mamdaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bani maqasidana bilana mamdaya wasi'al karami. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.